A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. La ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyyul azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim, la ilaha illallahul halimul karim. Subhanallah, tabarakallahu rabbul arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilman wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna al-fahma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika nabiyyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung pelajaran kita tentang rahmat yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba Allah dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bahwa rahmat tertinggi yang Allah beri kepada kita sebagai umat adalah dikirimnya al-anbiya, para nabi dan rasul. Dan para nabi dan rasul yang paling tinggi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah pada tanggal 5 September itu bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Nah, sebelum datangnya 12 Rabiul Awal, kita mengenal siapa sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Dan kita telah bahas pada Jumat yang lalu bahwa rahmat yang paling tinggi itu adalah Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hujjah, yaitu Al-Qur'an dan hadis-hadis yang diberikan untuk memberikan hukum kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini akan kita sambung bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat itu bertingkat-tingkat. Jadi ada ayat kauniyah, ada ayat qauliyah. Qauliyah itu yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggunakan akal fikir kita. Lalu kita melihat di alam. Itulah kenyataan yang pasti. Kalaupun tidak dengan iman, ketika melihat di alam, itu bisa menambah, mencari tahu siapa sebenarnya yang menciptakan alam ini. Jadi Allah menunjukkan kuasanya di alam semesta. Tapi Allah menunjukkan kebenarannya itu pula, ya, itu di ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Gitu ya. Makanya ketika kita padukan apa yang kita baca di ayat qauliyah, lalu kita lihat di alam, itu bertambah-tambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Suci, maka Allah mengutus yang mulia nabi-nabinya. Maka setiap nabi dan rasul diberikan mukjizat. Apa mukjizat, Bu? Mukjizat itu adalah kelebihan yang diberikan para nabi dan rasul yang tidak diberikan kepada manusia lain, dan tidak ada yang serupa dengan itu walaupun di zaman yang setelah ini dan di zaman sebelumnya. Jadi hanya pada nabi itu saja. Contoh seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelah bulan. Tidak pada nabi yang lain. Begitu ya. Contoh kita bilang Nabi Daud, maka dia memiliki suara yang sangat merdu. Tidak kepada nabi yang lain. Gitu ya. Nabi Isa bisa menghidupkan hamba yang telah tiada, yang telah meninggal dunia. Dan tidak kepada nabi yang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat Al-Qur'anul Karim. Ya, mukjizat
diturunkan kepada Rasulullah SAW, maka siapapun yang mendalami dan memahami Al-Quran, maka hidupnya pun akan diberikan ilham oleh Allah. Ilham itu kelebihan, tapi berbeda dengan para nabi dan rasul. Nah, hari ini kita akan lihat bahwa rahmat kedua yang Allah beri kepada umat, ya, kepada manusia di alam semesta, khususnya kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, yaitu rahmat apa? Rahmat alam semesta dengan diturunkannya hujan. Nah, kita bahas hari ini yaitu di surah Al-A'raf. Ya, di surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf itu adalah surah ke-7 yang kemarin kita bahas tentang ayat 56. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ya, masih ingat? Maka sesungguhnya rahmat Allah itu teramat dekat pada orang yang mau berbuat baik. Jadi kita ini Bu, kalau mau berbuat baik secercah sekecil apapun, sebesar biji zarah pun, kita akan dapat sayangnya Allah. Itu pengasihnya Allah, itu penyayangnya Allah. Betapa banyak pun dosa kita, kalau lidah kita mengatakan astagfirullah, itu mendapat kasih sayang Allah, akan dapat ampunan Allah. Contoh ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan bahas pada ayat 57-nya, karena ayat 56 sudah bahas pada minggu kemarin. Bisa ingat ya? Nanti dilihat lagi di catatannya dan dilihat lagi di video yang sudah kita sampaikan. Pada ayat 57 Allah menceritakan tentang rahmat, dan bagi siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dia mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau tidak, berlalu begitu saja. Allah menunjukkan kekuasaan yang paling besar, yang paling tinggi di alam ini dengan menurunkan hujan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Ya. Jadi Allah katakan bahwa pada ayat 57 ini, dan dialah Allah yang meniupkan angin. Kita setiap hari terasa angin. Ini seperti di kipas angin. Allah lah yang meniupkan angin. Jadi bukan kita yang mengkelekkan itu, Bu. Aku hidupkan, hiduplah dia. Kalau nggak hidup, nggak hidup. Nggak, Allah lah. Tapi melalui wasilah tangan kita. Nah, ada angin buatan manusia dan teknologi, ada angin yang di alam. Coba lihat, angin di alam itu nggak pernah berhenti. Dan jika berhenti, kita bisa merasakan bagaimana panasnya bumi. Tapi kadang dari situ pun itu abai, biasa saja. Nggak merasakan itu rahmat angin, ya angin lah. Jadi kalau anak kecil kita bertanya ya sama kita, nenek, Jida, angin, ya angin lah. Nah, angin dia bergoyang lah, gitu ya. Itu kan kalau kita dengan cucu, dengan anak kan bisa kita bilang begitu. Tapi ini khusus Ibu ayat ini luar biasa, ya. Maka Allah mengatakan huwa itu siapa? Wahuwallazi, dan dialah Allah. Itu tauhid tuh, Allah. Jadi kita wujud kekuasaan Allah di bumi. Allah ciptakan angin. Dari angin untuk apa? Maka Allah mengatakan, dan dialah Allah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira. Jadi angin ini bawa kabar gembira. Ada angin yang kencang, ada angin yang membawa rahmat. Maka kita berdoa sama Allah, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih, ajilih wa ajilih ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzubika min syarri kullih, ajilih wa ajilih ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, berikanlah kebaikan ya Allah kepada kami, baik yang aku ketahui ataupun yang tidak aku ketahui. Jauhkan keburukan padaku, baik yang aku ketahui ataupun tidak aku ketahui, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Angin itu bisa buat jadi rahmat, bisa juga iya. Kalau kita pasang bendera, bisa jadi bendera-bendera kita tumbang. Kalau enggak, kuat. Jangankan bendera, tiang rumah pun bisa jadi tumbang kalau tidak kuat. Tapi Allah mau katakan di ayat ini bahwa, dan kata Allah, akulah Allah, dialah Allah yang meniupkan angin sebagai kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya. Apa rahmat Allah? Hujan. Makanya kalau udah ada angin, kemudian datanglah apa? Tik hujan, ya kan Bu?
Jadi angin itu mendatangkan kabar. Ini bagi kita yang nggak loading nih, kita jangan sampai loading. Kalau udah ada angin, kalau jemur kain, angkatlah. Belum hujan lagi, asik scroll, udah turun lobak baru. Ya Allah, besok mau upacara pakai baju kopri, bajunya udah basah. Karena waktu angin datang, hana merumen. Padahal angin itu mendahului rahmat Allah. Ingat Bu, angin itu mendahului rahmat Allah. Kabar, aku akan turunkan hujan. Walaupun orang mengatakan tidak semua mendung mendatangkan hujan. Iya, tidak berarti mendung. Iya, mendung tidak berarti hujan. Betul, angin tapi menjadi sebab datangnya rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Hujan. Makanya dulu waktu kita masih kecil-kecil, waktu SD, malaikat menurunkan rahmat disebut malaikat apa? Mikael. Itu dikatakan malaikat menurunkan hujan. Karena hujan itu sumber rezeki, ya. Hujan adalah sumber rezeki. Jadi katakan saja malaikat penurun hujan, malaikat yang menurunkan rezeki. Karena rezeki itu sumbernya dari mana? Itulah mata air, kita katakan yang Allah ciptakan, yang diturunkan oleh Allah dari air hujan ke bumi. Nah, jadi kita lihat, dialah Allah yang meniupkan angin, yang dari angin itu maka memberi kabar, mendahului kabar kepada kamu bahwa rahmat Allah itu yaitu hujan akan turun. Maka setelah itu Allah mengatakan bahwa maka dia akan membawa awan, maka awan itu akan menjadi satu mendung, kemudian mendung itu setelah itu dihalau ke tempat yang tandus. Jadi kalau ada tanah-tanah yang gersang, maka tanah yang gersang itu maka turun hujan. Tidak usah jauh, kita lihat sekarang karena sudah live semuanya. Itu contoh seperti kota Mekah dan kota Madinah. Kalau kita berjalan ke kota Taif atau perjalanan sepanjang tanah suci Mekah dan perjalanan sampai ke Jeddah, itu jika ada hujan yang turun, maka lumut-lumut itu akan tumbuh. Lumut-lumut yang gersang, yang pasir yang luar biasa, batu yang luar biasa cadas, kalau turun hujan walaupun sebentar saja, maka dia bersama waktu nanti akan muncul lumut-lumut. Itu kalau sedikit saja, apalagi tanah kita Indonesia. Tanah kita Indonesia ini, tongkat pun bisa jadi tanaman. Itu lagu kita. Karena saking makmurnya negeri ini. Ya, saking makmurnya negeri ini. Tapi Allah mau katakan bahwa nanti ada negeri yang tandus, negeri yang sangat kerontang, negeri yang sangat gersang. Tetapi negeri yang sangat gersang itu apabila turun hujan, maka dia juga bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Makanya nggak heran kalau kita pergi ke Taif, maka di situ banyak sekali buah-buahan yang ranum. Itu karena apa? Karena ada hujan. Walaupun mereka itu ada persiapan air yang sangat, tangki-tangki yang sangat besar. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa tanah tandus pun kalau turun hujan dia akan tumbuh tumbuh-tumbuhan. Yang tumbuh-tumbuhan itu akan ada samrah. Apa itu? Yaitu buah-buahan, akan ada hasil. Setiap tanaman kalau disiram, walaupun gersang, kita siram. Itu contoh seperti tanaman kita yang waktu kita mau naik tangga. Ibu tengok tuh. Itu kita pergi umroh itu 2 minggu, itu kering kerontang udah tempar. Ya kan Bu? Karena tidak disiram. Kayak gitu kan? Karena tidak disiram. Lalu disiram kembali. Coba tengok ada nggak daunnya? Nah itu iman tuh, jangan dilihat-lihat aja. Ih gersang ya. Iya mati ya. Mati sayang ya. Nah itu ada iman di situ. Kalau tidak disiram juga akan mati. Nah inilah yang Allah berikan kepada kita perumpamaan untuk kita manusia. Manusia ini kalau nggak dimasukkan ruh, jiwa, bacaan Al-Quran, zikirnya, imannya, sholatnya, taklimnya, ya kan? Istighfarnya, dia akan gersang. Dan lama-lama juga akan mati. Tak berasa. Nggak berasa. Terlambat sholat nggak berasa, ya kan? Tidak pergi taklim tidak berasa, nggak berasa. Lama-lama dia ketika dia melupakan Allah, maka Allah pun akan melupakannya.
Makanya dosa yang paling tinggi yang telah Allah azab pada manusia ketika di atas permukaan bumi ini adalah dia tidak merasa dosa itu menjadi satu beban dalam jiwa. Ini contoh kalau melupakan Allah, melupakan amal soleh. Jika manusia telah melupakan amal soleh, tidak melakukan amal-amal soleh, baik amal yang wajib dan amal yang sunnah, tidak mewiridkan sesuatu yang sunnah menjadi sesuatu yang pokok pada dirinya, maka jiwanya akan gersang. Macam mana gersang? Kalau marah, marah terus. Kalau marah, marah terus. Tidak ada astagfirullah, astagfirullah, tidak ada. Bahkan kalau kita berkawan sama dia, jangan kau maafkan. Jangan kau maafkan. Nah gitu ya. Karena berkawan sama yang gersang tadi. Yang gersang tadi berkawan sama yang gersang. Tapi kalau yang gersang bertanya terus, sudahlah, itu aja pun dipersoalkan. Sudah, nggak dibawa mati. Nggak dibawa mati, sudah. Kamu sudah melakukan, lepaskan, sudah. Gitu kan? Makanya kita jangan kawan sama yang gersang-gersang. Lama-lama kita pun jadi gersang juga. Ini Allah katakan apa? Allah menunjukkan kekuasaannya di alam untuk kamu mengambil pelajaran. Dan inilah perumpamaan yang Allah beri di alam untuk kita manusia. Bahwa ketika ada yang bertanya, jika kami nanti mati, jika kami nanti telah terbenam di alam barzah, di alam kubur, apakah kami akan dihidupkan kembali? Maka Allah mengatakan, inilah aku gunakan sebagai perumpamaan. Coba lihat Bu di alam. Tanah ini dibuatlah balai di atasnya. Maka dari balai di atasnya ngajilah kita. Kira-kira yang punya tanah ini ataupun yang mewakafkannya dapat nggak dia hasilnya? Dapat. Lalu kita tengok tanah di sebelahnya. Tanah di sebelahnya ada lahan kosong yang tidak digunakan untuk apapun. Dibuat parkir kendaraan orang pun tidak boleh, misalnya, ya Bu ya, ditanam juga enggak. Secara duniawi ada enggak hasilnya? Tidak. Ditanam pohon enggak ada tanam pohon, ya kan? Kalau misalnya terjadi hujan becek, enggak bisa dialirkan karena enggak ada paritnya, ya kan? Anak-anak mau main di dalam tuh enggak bisa. Secara duniawi ada enggak hasilnya? Enggak ada. Secara ukhrawi ada enggak pahalanya? Itulah namanya harta yang sia-sia. Nah manusia pun ketika dia hidup, maka dia juga seperti itu. Kalau ada asupan, kalau tadi dikatakan hujan, asupan siraman pada dirinya, maka dirinya akan mengalir kebaikan pada dirinya. Makanya apa amal soleh itu? Bisa jadi zikirnya, bisa jadi sholatnya, bisa jadi infaknya, bisa jadi memaafkannya, menuntut ilmunya, ya kan? Berbaginya, kasih sayang. Itu maka mengalir pada dirinya, maka dia mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak, tubuhmu pun akan seperti tanah yang tandus, yang tidak ada tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Jika tidak ada tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan, maka dia tidak ada buah samrah, tidak ada. Tidak ada yang bisa dipanen dari lahan itu. Kira-kira kita kalau punya tanah, sawah, lampuh bahasa Aceh, ada nggak lampuh kita yang nggak ada hasil? Sekarang udah mau diambil sama negara, sudah cepat buat terus. Ya kan? Mau diambil sama negara Ibu? Sekarang? Kalau tidak dalam Islam memang kayak begitu Ibu, cuma caranya aja. Dalam Islam, apabila satu lahan tidak menghasilkan, maka dia tidak boleh kita miliki. Ya kan? Nah, sekarang kita hidup gitu juga. Maka manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan akal, telah berikan fikir kepadanya, tapi dia tidak menggunakan itu untuk amal soleh, maka hidupnya pun seperti tanah yang gersang, yang tidak bisa menghasilkan apapun. Lama-lama dia akan mati. Mati apa? Mati rasa. Apa Bu? Mati rasa. Makanya tidak ada lagi khusyuk ketika dalam melakukan amal soleh. Tidak bisa kekhusyukan itu gak datang lagi dia.
Nah, itu adalah azab pendosa ketika hidup di atas permukaan bumi ini. Jadi kita lihat di sini bahwa pada ayat 57 Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fa anzalna bihil ma, maka aku turunkan air, fa akhraja bihi min kulli thamarat. Betul kan, Bu? Maka Allah mengatakan aku turunkan air, fa akhrajna, maka dari air itu kata Allah aku keluarkan kepadanya buah-buahan. Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Apa kata Allah? Yang demikian inilah kami akan membangkitkan orang yang telah mati dan mudah-mudahan kamu ambil pelajaran. Jadi kalau ada di antara kita mengatakan kita kalau udah meninggal macam mana ya? Memang fisik kita udah meninggal dunia, tapi amal soleh kita hidup. Amal soleh kita hidup. Contoh, Bu, semua amal soleh itu hidup. Contoh misalnya ketika kita setiap malam Jumat maka kita baca surah Al-Kahfi, atau kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Kita telah tiada, maka amal-amal soleh kita nanti di alam barzah, ini sebelum pada mahsyar, di alam barzah itu akan menemani. Sebagaimana ketika di dunia kita kompak sama amal soleh. Tadi pagi ngapain? Ada duhanya, ada zikirnya, ada baca Qur'annya, ada Al-Kahfinya kan, buat? Ada sedekahnya. Kalau itu apes, nonsen, tidak ada, maka seperti itulah dia sendirinya di alam barzakh. Kefakiran amal soleh. Jadi kalau dia misalnya banyak amal solehnya, dia akan royal. Kenapa royal? Penuh, kenyang dia. Itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan di akhir ayat, kadzalika itu engkau demikianlah aku umpamakan yang matamu melihat di bumi ada tanah yang ada tumbuh-tumbuhannya, lalu ada buahnya seperti itu, ditanamlah pohon kelapa, adalah panen. Kadang-kadang panen kelapa itu pun bukan kita yang tanam, siapa? Atuk-atuk kita dulu kan. Kita mengharapkanlah dari kelapa yang ditanam atuk, nggak ada yang kita tanam sendiri. Itu pun kita dapat rahmatnya, betul nggak? Maka dikatakan, Bu, orang-orang saleh itu 7 turunannya selamat ahli baitnya. Jadi kalau ada hari ini ya, hati-hati kita tergetar untuk ruku, untuk sujud, untuk berinfak. Sebenarnya itu ada serpihan, ya kan? Serpihan asar amal soleh mama kita ke atas. Mama kita ke atas. Contoh seperti Bani Israel. Bani Israel sampai hari ini dan keturunan kita katakan Fir'aun, ada yang masih keras kayak Fir'aun sampai sekarang? Iya. Jadi keburukannya, mutilasinya yang dia buat dulu, itu juga di akhir zaman akan muncul. Kenapa? Sifat buruknya itu, DNA-nya itu tuh ngikut terus itu. Ya kan? Itu ngikut itu. Makanya amal soleh yang kita lakukan mengikut kepada anak keturunan kita. Dan amal keburukan juga kalau tidak ditutup dengan taubat juga begitu, mengikut terus. Makanya kita berbahagia dan bersyukur kepada Allah jika kita berhasil melakukan satu amal soleh. Ini pertanda kita sedang menyelamatkan negeri. Kita akan menyelamatkan generasi, ya kan? Kita akan menyelamatkan generasi kita. Tapi kalau kita hanya permen bahasa Aceh, itu sama seperti akan menghancurkan negeri, menghancurkan keturunan. Sampai dikatakan, Bu, satu perbuatan zina 7 turunan akan ngikut gennya kayak begitu. Makanya ketika seorang ayah mengatakan, misalnya seorang ibu mengatakan, ngikut siapalah dia, rupanya secara sembunyi-sembunyi dia pernah melakukan salah dan belum bertobat, itu ngikut kepada anak cucunya. Maka dikatakan bahwa engkau, surah At-Tur 21, engkau akan dikumpulkan kepada siapa? Kepada mereka yang seiman. Kalau anak keturunanmu seiman, dikumpulkanlah seiman sampai kepada cicit-cicitnya. Tapi kalau tidak, aku pisahkan. Nah, ini Allah gambarkan di dalam surah Al-A'raf. Ini bukan dulu kaitan dengan iman, kaitan dengan logik manusia. Maka di dataran yang dihamparkan bumi, ada tanah yang menghasilkan, ada tanah yang tidak menghasilkan. Begitulah perumpamaan nanti manusia ketika dia hidup
Ada yang menghasilkan bisa bermanfaat untuk orang banyak, ada yang untuk dirinya pun nggak bisa manfaat. Jangankan menghidupkan orang lain, menghidupkan semangat untuk dirinya pun nggak bisa. Kalau butuh semangat, dia butuh kepada orang lain. Aku mau cari semangat dulu mau jumpa sama kawan, mau cari semangat. Di mana? Warkop. Mana dapat? Kan Bu, semangat di situ. Ya kan? Karena kita udah bahas Ibu. Sesungguhnya semangat yang ada pada diri kita ini dari kebernasan amal soleh. Jika amal kita benar, semangat pada jiwa kita ini tak perlu didorong oleh orang lain. Rahmat Allah turun pada ruh dan jiwa kita. Allah lah yang menggerakkan itu. Makanya kita jaga saja amal-amal soleh kita, semangat kita akan muncul sendiri. Nggak perlu cari motivator. Deh, kan sekarang cari motivator. Siapa yang bisa memotivasi kita? Tolonglah motivasi saya. Ada nggak sembahyang malam? Ada nggak berzikir? Ada nggak sholat? Kan gitu ya Bu? Kalau nggak ada, itu kita berhadapan dia semangat, pergi kita nyambak serem. Seperti kalau Ibu lihat si tukang pahat ada. Ini seperti ini kursi kan ada pahat. Kalau ada di apa namanya itu? Digembleng, ditusukkan, maka bergeraklah dia. Kalau tidak ada, dia tidak banyak nggak generasi yang seperti itu sekarang? Banyak. Jika ada digerakkan, bergerak. Jika tidak digerakkan, harapkan dari kerelaan. Orang bilang, hana mungkin Bu, hana mungkin ya. Menyodari draw hana. Kalau dari draw hana, berarti itu keburukannya sudah pamungkas. Karena kita ini memang sudah digerakkan oleh Allah. Seluruh amal soleh yang kita lakukan itu mampu memberi semangat jiwa kita, baik ada orang, baik dilihat ataupun tidak dilihat. Maka dikatakan derajat yang tinggi seorang hamba itu adalah ihsan. Engkau melakukan sesuatu, engkau sadar engkau sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dilihat ataupun tidak dilihat, dia akan melakukan kebaikan itu. Baik dilihat atau tidak dilihat, dia akan meninggalkan keburukan-keburukan itu. Dan dari kelemahan jiwa kita, kita sadar ada yang bisa kita lakukan, ada yang belum bisa kita lakukan. Disitulah kita menghamba kepada Allah. Ya Allah, inilah kemampuan diriku ya Allah. Guru kita berulang-ulang bilang, bacalah 1 juz 1 hari. Ya Allah saja, 1 lembar pun alhamdulillah kalilah. Jangan 1 juz, 1 lembar aja alhamdulillah. Ada di Senin, nggak ada di Selasa. Ada di Selasa, nggak ada di Rabu. Jika sudah ada, baru ada. Udah dia bilang, aku kalau 1 juz udah mantap lah tiap hari. Baru bisa 1 juz, orang lain lah udah 10 juz 1 hari. Kan gitu kan Bu? Jadi ketika bisa, maka menjulang tinggi kesombongannya. Tapi ketika tidak bisa, merasa sangat dhaif dan sangat lemah. Tapi itu pun berulang-ulang tidak dikerjakan. Nah, ini kata Allah perumpamaan yang telah Allah gariskan di dalam Al-Quran. Surah berapa tadi? Surah Al-A'raf ayat 57. Dan dialah Allah meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, maka mendahului kedatangan rahmatnya, yaitu rahmat Allah, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, maka kami halau ke daerah-daerah yang tandus, dan kami turunkan hujan dari daerah tersebut. Kemudian kami tumbuhkan dari hujan itu buah-buahan. Itulah hasil daripada amal soleh. Makanya Bu, dalam hidup ini, jika kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang kawan, sebagai seorang pemimpin, ada ide, ya kan? Ada yang kita lakukan, tapi tidak ada hasilnya, itu kita perlu koreksi. Karena Allah udah janji, pasti Allah akan memberi buahnya. Buah itu apa? Itu hasil. Seperti hari ini, kita kalau ngaji kita, habis ngaji ini, ada ketenangan yang bertambah, ada ilmu yang bertambah, ada rasa sadar yang bertambah, ada rasa takut, khauf kepada Allah. Itu baru namanya ngaji yang berbuah. Tapi kalau tidak, baru kafarat dosa saja. Apa kafaratnya kita? Karena setiap kali langkah kita yang datang dalam setiap majlis ilmu, setiap langkah kita ampunan, langkah kita ampunan, langkah kita ampunan. Tetapi mau kita bilang hudan petunjuk hidayah dapat apa enggak? Buahnya masih bakso, enggak apa-apa, teruskan karena itu pasti akan ada buahnya. Tapi bersama waktu, ada yang cepat, ada yang lambat. Persis seperti kita nanam tanaman. Tanaman yang sama, pohon kelapa yang sama, di sebelahnya sudah berbuah, sebelahnya masih ada enggak? Kenapa? Rupanya yang ini mungkin yang ini disiram, yang ini enggak.
Yang ini dikasih pupuk, kita bilang aku saja semua udah aku kasih pupuk. Kan gitu kan? Kita kan kadang ada alasan seperti itu. Semua sudah, waktu kita tes memang nggak dikasih pupuk yang ini. Itu asupan ya. Nah, kalbu kita juga seperti itu. Nah, disambung oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, pada ayat 58. Ini kentara sekali Bu artinya. Apa dikatakan oleh Allah? Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Apa kata Allah? Dan tanah yang baik. Tanah yang baik nih, apa tuh? Itulah diri kita. Tapi kita lihat dulu di alam. Tanah yang baik, tanaman-tanamannya akan tumbuh subur. Kita kalau lihat tanaman Bu, dari daunnya kita udah pastikan bahwa daunnya itu adalah yang penuh dengan pupuk dan sehat gitu ya, dari daunnya. Dan dari daun yang bagus itu punya akal dalam pikiran kita, ini bakal berbuah ya. Tapi kalau misalnya gersang, apa kita bilang? Gua ambil parang tebang aja. Ya kan? Ya, kita ada beberapa pohon depannya kita tebang. Kenapa? Udah dikasih pupuk, enggak juga. Alah Bang Soleh, tebang aja lah. Begitu kan? Karena enggak menghasilkan, dari daunnya pun enggak ada harapan. Dari daunnya enggak ada harapan. Makanya saya bilang kalau kita datang ngaji, pakailah pakaian bagus, semangat kita. Ya kan, semangat. Dari pakaian kita menunjukkan bahwa kita itu semangat. Kalau kita datang ke pengajian kan gitu ya, dari lintasan luarnya. Tapi ini menunjukkan apa? Dari dalamnya memang sudah hidup. Maka dia mempersiapkan diri dengan sangat maksimal. Maka di sini katakan, maka dari tanah yang baik itu akan tumbuh tanaman yang subur dengan izin Allah. Ya jangan kita pikir karena kita. Maka saya katakan pada minggu yang lalu, orang-orang saleh akan kental di lidahnya mengatakan biiznillah, biizni rabbih. Apa yang kita dapatkan hari ini izin Allah. Bukan karena hebatnya strategi kita. Itu memang orang bertauhid. Takdir-takdir hidup kita ini Bu, ya kan? Kita berkatakan bahwa biiznillah. Ya kan? Jadi apapun, ada orang yang tidak bergerak, tidak apapun mau tumbuh subur. Karena apa? Itu untuk menunjukkan bahwa dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mendidik dan membesarkan anak, banyak sekali kita merendah berharap kepada Allah. Karena jangan kita bilang aku udah kasih makannya, udah kasih minumnya, udah kasih lesnya, udah pasti dia akan dapat nanti yang cum laude segala. Enggak. Semuanya biizni rabbi. Semuanya dengan izin Allah. Jadi kita usaha, tapi pengharapan kepada Allah yang 99% sudah usaha, tapi yang 0,1, yang 1% lagi, itu include yang 99 itu mewakili semuanya, yang 1% itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kitanya nggak ada apa-apa. Maka nanti hilanglah kesombongan diri. Semuanya dengan izin Allah. Artinya apa? Kalaupun misalnya dalam kehidupan ternyata ada yang kurang baik dalam hidup, kita tetap optimis. Kenapa? Ketika kita kembali kepada Allah, Allah bisa membalikkan semuanya dan mengembalikan kita menjadi pemenang. Apa pemenang Bu? Terhindar dari azab dunia dan selamat di yaumil qiyamah. Tidak dimasukkan dalam nerakanya Allah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini bahwa tanaman-tanaman akan tumbuh subur biiznillah dari mana? Dari yang kena air hujan tadi. Ingat ayat 57-nya. Maka ada tanaman-tanaman yang tumbuh subur, kata Allah, itu disebabkan karena aku alirkan hujan ke situ. Tapi kata Allah yang berikutnya, walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Apa kata Allah? Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana, bukan merona. Merana. Ya kan? Merona cantik kan? Ini merana. Makanya tubuh manusia gitu juga. Kalau tidak ada amal soleh dalam dirinya, tadi yang saya ulang lagi ya, nggak ada zikirnya, nggak ada menuntut ilmunya, nggak ada baca Qurannya, nggak ada baca Yasinnya, nggak ada baca Al-Kahfinya ya, tidak ada menuntut ilmu, misalnya, apa yang terjadi? Gersang. Senyum pun nggak mau. Assalamualaikum. So ya. Yang dari ujung sana, assalamualaikum. Itu udah assalamualaikum, apalagi kalau salam. Kadang-kadang ada
manusia diberi sapa dengan dia mau tahu dulu itu bukan kawanku, itu bukan warga kampungku, itu bukan. Mungkin salah kasih salam dia kadang. Mungkin dipikir aku miring sama siapa. Padahal dalam kaidah ilmu, ucapkanlah salam, baik dikenal ataupun tidak, baik dekat maupun jauh. Kan itu kan Bu? Makanya jangan kita pede kali kalau orang kasih salam sama kita, dia kenal sama kita. Enggak. Karena kita pakai busana muslimah kayak begini, maka ada hak. Kita mendapat hak didoakan. Assalamualaikum. Dia jangan tanya lagi dia, Assalamualaikum. Lagi lu hanaturi. Diskusi hanaturi sampai orang tuh jauh dari mata memandang hilang, dia masih bahas. Siapa ya dia tadi itu ya? Kayaknya nggak kenal kita siapa. Itu nggak perlu dibahas. Itu karena apa Bu? Gersang, nggak ada asupan. Coba lihat tanda-tanda orang mau meninggal macam mana? Nggak mau makan, ya kan? Nggak mau makan, nggak bisa tidur. Itu tanda mau Ibu. Itu tanda udah mau meninggal itu. Jadi kalau kita udah ada rasa lagi, makanya dulu waktu masa COVID, kalau hidung kita nggak bisa mencium lagi deh, hidung kita udah takut gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang rasa iman yang hilang, nggak berasa itu kadang nggak dipikirkan. Afala tatafakkarun, nggak berasa sama kita, ya kan? Semoga Allah selamatkan kita. Ya sehari, 2 hari, 3 hari, kita sering bergaul, berkawan-kawan, cerita-cerita sama kawan. Saya ini susah kali lah saja begini. Oh iya, kenapa Ibu? Nggak usah bilang persoalannya. Saya bilang 1 hari ada berapa kali ngaji? Nggak usah cerita persoalan. 1 hari ada berapa kali ngaji? Baik ngaji sendiri, baik berjumpa guru, baik sendiri, baik berjumpa teman, pokoknya ada baca. Apa dia bilang? Udah 17 tahun saja nggak terbaca Quran. Udah berapa kali belum khatam Quran? Udah puluhan tahun. Dulu pernah di pesantren, waktu pesantren tingkat SMP, kami disuruh khatam Quran. Setelah itu udah SMA, udah kuliah, udah nggak ada lagi. Ini asupannya Bu, asupannya tidak ada. Jadi mau kita bilang energi untuk senyum itu nggak ada, energi untuk semangat itu nggak ada. Kenapa? Nggak masuk dalam ruh, nggak masuk dalam jiwa. Makanya Allah umpamakan, Allah ini kan maha lembut, latif. Jadi perumpamaan ini luar biasa. Kita bilang halusnya, Allah mengumpamakan dengan tanah. Maka dikatakan ada tanah yang dia bisa menjadi baik karena hujan, tapi ada tanah yang gersang, yang tidak bisa ditumbuhkan apapun di atasnya, atau disebut dengan tanah tandus. Tapi tanah tandus pun kata Allah, kalau secercah air hujan datang, maka dia pun akan tumbuh tumbuhan dan akan ada buah. Maka manusia yang dalam hidupnya tidak menerima keimanan, tidak menerima Rasulullah sebagai uswah, tidak menjadikan pedoman hidup Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya, ini lebih gersang dari tanah tadi. Ya, lebih gersang dari tanah tadi. Makanya disebutkan bahwa ayat ini menunjukkan kuasanya Allah untuk mengirimkan ayat-ayat ini kepada kita melalui Jibril, malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Bahwa itu semua kuasanya Allah. Dan nanti ketika di yaumil akhir Allah bangkitkan kita di atas permukaan bumi ini, semuanya akan membawa amalnya masing-masing. Kalau amalnya itu tidak ada, maka dia menjadi orang yang sangat fakir. Dan kehidupan orang fakir udah ada di dunia. Jangankan dia memberi kepada orang lain, untuk minum dirinya pun dia tidak kuasa. Ada kan Bu? Makanya dalam hukum Islam, orang-orang fakir itu menjadi apa Bu? Kewajiban. Dan ada harta di dalam harta orang agniya, orang kaya, itu sebenarnya bukan rezeki dia yang harus dialirkan kepada orang fakir ini. Tapi nanti di yaumil akhir nggak ada zakat lagi. Wakaf, zakat, sedekah, infak, nggak ada lagi dia. Masing-masing membawa amalnya sendiri. Kalau di dunia kan masih ada. Kalau ada orang fakir yang dia tetangga kita lapar, tidak makan, lalu kita kenyang, banyak kuenya, banyak makanannya, banyak sajiannya, lalu tetangga kita itu kita katakan meninggal dunia karena laparnya, maka yang ahli orang saleh ini tidak bisa masuk surga kalau dia mengetahui laparnya orang tetangganya.
Karena dari rezeki dia ada hak si yang lapar. Tapi kalau di yaumil akhir, bagi orang yang fakir tidak ada lagi kiriman apapun. Maka dia fakir, tidak ada penolong apapun, tidak ada syafaat apapun. Ya gitu kan? Begitu. Makanya disinilah semua kita berusaha. Jikapun misalnya Allah takdirkan di dunia menjadi orang fakir, itu fakir sementara. Kalau kita ditakdirkan menjadi orang agniya yang kaya di dunia, kita pastikan bahwa kita pun kaya sementara. Untuk kaya selamanya, maka perbanyaklah amal soleh, karena amal itulah akan menghantarkan kita kepada kekayaan yang abadi. Maka sering kita baca doa di sini, Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika nabiyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, cahayakan kami, kalbu kami, sebagaimana engkau mencahayai hambamu yang mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahayakan ya Allah sebagaimana matahari mencahayai bumi. Macam mana matahari mencahayai bumi? Satu matahari itu bisa menghidupkan seluruh alam semesta. Jadi kita bercita-cita, Bu, satu diri kita bisa menjadi penolong orang banyak. Semua kita bercita-cita seperti itu, tapi yang tertinggi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Islam dikasih balasan, menghidupkan lampu saja, lampu rumah, Quran, lampu apapun, menghidupkan lampunya saja di masjid atau dimanapun, kita akan mendapat kiriman. Ya, akan mendapat kiriman dari Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai satu keselamatan kita di yaumil akhir. Itu menghidupkan aja, apalagi yang membeli lampunya, apalagi yang menyemarakkannya, apalagi yang meramaikannya, itu luar biasa. Jadi perumpamaan itu seperti apa yang ada dalam kehidupan dunia, tapi tersambung dengan kehidupan di yaumil akhir. Nah, ayat ini ingin kita dalami bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan biizni rabbih kepada siapa? Kepada orang-orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hujan itu agar tidak gersang. Tapi dalam diri kita bukan bahasa hujan, itu adalah hudan. Itulah petunjuk. Dan petunjuk itu adalah Al-Qur'anul Karim sebagai hujjah. Jadi katakan bahwa hujan itu adalah rahmat, tapi pada ruh dan tubuh kita, rahmat itu adalah Al-Quran yang kita pelajari. Ya kan, Bu? Al-Quran, petunjuk agama ini yang kita pelajari. Biizni, semua itu dengan izin Allah. Makanya kita mohon kepada Allah, Allah terus memberikan hidayah pada diri kita. Ya Allah, Allahumma hdini. Ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku sebagaimana Engkau memberi hidayah ya Allah kepada orang-orang yang Kau cintai. Dan jauhkanlah kepadaku daripada kesesatan siapapun yang tersesat itu. Jauhkanlah ya Allah. Kalau di dalam sholat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan orang-orang yang Engkau ridha. Yang kedua, saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk menjadi makhluk yang gembira, bahagia dengan petunjuk ini. Tapi kalau ayat ini kita baca kan kita nggak tahu, ya kan? Maka dikatakan apa? Quran itu bukan sekedar untuk dikhatamkan, tapi Quran itu lebih kepada untuk difahamkan. Ketika kita paham, maka kita akan mendapat petunjuk. Tapi kalau kita tidak paham, kita nggak dapat petunjuk. Jadi kita mohon kepada Allah, semua ayat yang kita baca, satu, benar makhrajul hurufnya, benar cara bacanya. Yang kedua yang paling penting lagi adalah setelah benar cara bacanya, kita faham apa yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksudkan oleh Allah, dan tentunya ini harus kita berguru. Yang kedua, saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwa seluruh amal soleh itu akan berbuah. Jadi kalau di sini tadi dikatakan bahwa kulli samarat, seluruh amal soleh itu pasti ada buahnya. Kalau ada amal yang tidak berbuah, berarti itu amal salah. Bukan amal soleh, Bu. Kalau kita ngaji nggak tenang jiwa kita, berarti ngajinya belum betul. Kalau kita sholat, tapi sholatnya juga tidak membawa kita kepada ketenangan, juga berarti belum betul. Kalau kita berinfak tapi kita merasa rugi, itu juga amalnya berarti amal salah.
Karena semua amal soleh itu endingnya semuanya membawa kepada ketenangan. Dan yang paling hebatnya nanti, yang paling tenang kita waktu kita berada di alam barzah. Karena waktu di alam barzah, seluruh ajrun-ajrun yang pahala yang begitu banyak, itu nanti semua ada bentuknya. Saya sering katakan, Allah jelaskan di dalam Al-Quran, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah seluruh nur cahaya Muhammad kepada kami. Itu maksudnya apa nanti? Seluruh amal-amal kita itu ada kepingan-kepingannya. Ya Bu, seluruh amal soleh kita nanti ada kepingan-kepingannya. Kalau sekarang, kalau kita bekerja dapat seperak 2 perak kan? Kalau kita nyangkol berapa digaji? Bu berapa Bu? Kasih saya sebulan. Gitu kan? Kalau kita bawa ojek atau apa, berapa sebulan kan? Nah, kita buat kue berapa satu butir kan gitu ya? Itu ada bentuknya di dunia. Nanti juga di yaumil akhir semuanya ada bentuk amal soleh kita. Makanya orang yang banyak beramal, maka banyaklah kepingan-kepingannya. Ibarat orang di dunia sekarang, berapa depositonya? Ya kan? Berapa emasnya, berapa kontainernya, berapa, kan gitu kan? Berapa luas lampunya, ada bentuknya. Amal soleh sekarang di dunia ada nggak bentuknya? Nggak ada. Ini kita salat duha tadi 6 rakaat, ada nggak bentuknya? Saya bawa duha saya. Ada nggak? Nggak ada. Tapi nanti Bu, persis seperti kehidupan dunia, itu nanti di yaumil akhir semua yang kita kerjakan ini diberi bentuk oleh Allah, dan setiap kepingan itu bisa kita tukarkan dengan kenikmatan surga. Ya Bu ya, Ibu mau pakai pakaian sutra, mana setoran amalan? Mana setoran? Oh ikhlas saya dibilang-bilang orang ini tuh saya sabar ya Allah, saya sabar, dapat nih. Ya gitu Bu ya. Oh saya mau pergi ngaji kemarin, kempes pula ban mobil, kempes pula ban kereta kita. Tapi walaupun kempes saya tinggalkan, saya naik ojek, datang kemarin, ini kamu ikhlas kasih. Tapi kalau kempes udahlah, nggak usah pergi aja lah. Ya kan Bu, udah mau jadi barang dia, nggak jadi. Ya kan? Karena setengah semangatnya. Jadi semuanya ada bentuknya, persis kayak kehidupan di dunia seperti sekarang ini. Nah, itu disampaikan oleh para mufassir bahwa orang-orang yang diberikan amal soleh maka dia akan merasakan buahnya, dan buahnya itu bisa menghidupkan semangatnya untuk beramal kembali. Jadi kita ini kalau beramal nih karena ada hasilnya, kita semangat, kayak kita jualan laku, semangat nggak kita? Tapi kalau jualan nggak laku-laku, semangat nggak Bu? Nggak laku. Ya kan? Kita jualan nggak laku, jual lagi nggak laku lagi, nggak pernah laku. Kita bilang, nggak usah nggak jual lagi. Ya kan? Makanya kalau kita sholat ada hasil, ya Allah, jiwaku ya tenang, jiwa kita senang, hati kita semangat, diri kita, maka kita akan melakukan itu lagi. Nggak butek, ya Bu, nggak rasa sumpek. Itu salah satu ruh yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Nah, kemudian dikatakan oleh para mufassir lagi bahwa orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah di atas permukaan bumi ini adalah siapa? Mereka yang mendapatkan nikmat Allah di atas permukaan bumi ini adalah yang dia itu melakukan amal-amal soleh itu dengan riang dan kerelaan. Tatawu, ya Bu ya, tatawu. Dia melaksanakannya dengan, kenapa dia bisa melakukan dengan kerelaan? Seperti Ibu datang dengan kerelaan, karena kita tahu bahwa semua yang kita lakukan ini dibalas penuh oleh Allah. Dan aku tidak mengharapkan balasan dari manusia. Karena apa? Jikapan manusia membalasnya, itu juga Allah yang titipkan. Tapi kita diwajibkan dalam Islam berterima kasih kepada yang telah Allah beri wasilah, manusia yang membantu kita. Itu Bu ya, yang kita bilang aku gak mengharapkan dari manusia. Kalaupun dia kasih itu kan karena Allah. Gak boleh gitu manusia kita bilang, karena Allah titipkan melalui rezeki hamba dari hamba. Apa maksudnya Bu? Rezeki hamba dari hamba, bukan hamba itu yang memberi rezeki, tapi karena Allah subhanallah, karena Allah maha suci, dititipkanlah rezeki itu melalui hamba yang lain. Betul kan? Rezeki seorang dokter dari mana? Dari orang yang sakit. Makanya kalau dokter bilang, ya Allah murahkanlah rezekiku, tepat. Iya kan Bu? Rezeki tukang pupuk bilang, ya Allah murahkanlah rezekiku. Oh berbuah pohon kelapa, berbuah, balik lagi dia beli pupuknya lagi. Ya kan?
rezeki tukang sepeda. Ya Allah, murahkan. Bocor bang. Kita minta sama Allah, kita maunya rezeki kita yang menambah ketakwaan orang juga, ya kan? Yang bisa menambah ibadah juga. Kita mohon sama Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Jadi rezeki hamba dari hamba, rezeki hamba melewati hamba. Dan Allah Maha Suci, Allah nggak menampakkan zatnya sama kita. Nanti di yaumil akhir baru ditampakkan zatnya sama kita. Nah, jadi di surah Al-A'raf ini mengabarkan kepada kita, penuhilah cinta akhiratmu dalam jiwa-jiwa. Ya, penuhilah cinta akhirat. Maka dikatakan di surah yang lain, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah engkau pada satu hari semua kita akan dipertemukan kepada Allah, dan semua kita akan dikoreksi amal-amal kita. Dan kata Allah, tidak ada satupun di antara kamu semua yang aku zalim. Contoh seperti tanah tadi. Ya Allah, dia buat tuh balai tuh, makanya dapat pahala. Kamu kenapa enggak buat? Misalnya bilang gitu ya. Kenapa dibuat tanah kosong seperti itu? Nah iyalah, berapa memang fee-nya berapa? Iya kan, Bu? Maka dikatakan apa? Aku tidak menzalimi kamu. Nanti semua kita itu bisa mengadakan satu pertanyaan kepada Allah. Ya Allah, kenapa aku tidak mendapat? Kenapa aku mendapat? Kata Allah, aku beri engkau umur, engkau kesempatan. Tetapi ketika engkau misalnya melakukan umur itu untuk kebaikan, maka aku berikan balasannya. Tapi ketika umur itu tidak engkau lalui dengan kebaikan-kebaikan, jangan berharap engkau akan mendapatkannya. Maka dalam Islam, perumpamaan yang Allah beri dalam Al-Quran ini menjadi satu catatan penting untuk kita, menjadi satu ibrah, satu pelajaran berharga untuk bertanya, ya Allah, bagaimana hidupku di yaumil qiyamah nanti? Karena Allah mengatakan la tuzlamun, aku tidak akan menganiaya kamu, tapi kalau kamu masuk dalam neraka, kamulah yang menganiaya dirimu sendiri. Karena semua kita diberi waktu 24 jam. Tapi siapa yang memanfaatkan waktu? Dan semua kita sering saya katakan sudah diberi batas waktu. Saudara kita di Balai ini siapa, Bu? Wan Triono telah mendahului kita. Dan umurnya dibandingkan sama kita masih jauh. Makanya umur tidak melihat, ya kan? Tidak melihat. Kalau mau dipanggil ya dipanggil. Disitulah kita persiapan penuh kepada Allah. Ya, persiapan penuh. Kita nggak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya sering katakan sebelum tidur istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita baca 3 kali sebelum tidur. Kalaupun 24 jam tadi ada salah, ada khilaf, ada dosa, kita akui, ya Allah, aku mengaku salah ya Allah. Karena apa, Bu? Jika orang mengaku salah, maka nanti ketika dimasukkan dalam neraka jahanam ada batas waktu. Tapi kalau orang melakukan salah, bahkan dia tidak mengetahui bahwa itu perbuatan salah, maka nerakanya tidak punya batas waktu. Neraka nggak punya batas waktu. Kita antri aja nggak pakai batas waktu, susahnya luar biasa. Antri ada batas waktunya. Kita misalnya mau isi bensin, kan ada batas waktunya. Ini mobil 1, mobil 2, mobil kita mobil ke-10. Rasa kita macam mana? Kalau bukan karena udah res, nggak akan aku isi, kan gitu ya. Tapi nanti di padang mahsyar antrian itu panjangnya luar biasa. Jadi waktu antri-antri dimanapun kita, Bu, bersabarlah. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan antrian di padang mahsyar. Yauma yaqumur ruh. Jadi Allah bilang semua ruh-ruh kita, bukan badan kita nih, semua ruh-ruh kita akan berbaris semua menghadap Allah. Tapi kata Allah, ada yang tidak aku ajak bicara. Siapa, Bu? Dulu yang tidak, ketika hidup di dunia tidak mau berbicara kepada Allah. Dulu ketika dunia tidak mau bicara kepada Allah. Siapakah orang yang berbicara kepada Allah? Allahu Akbar, orang yang menegakkan ibadah sholat. Saya ingin sampaikan satu ayat lagi ya, mengenai kita bersabar-sabar ketika hidup di atas permukaan bumi ini, karena ini sebentar aja. Kalaupun derita-derita sebentar saja, tapi derita akhirat itu tak terbatas, tak terhingga. Maka Allah jelaskan itu dalam surat Toha. Surat Toha itu yaitu ayat ke-130.
Ini menunjukkan apa? Bersabarlah terhadap tanah yang gersang tadi, tanah yang tandus tadi, tapi kita harus ambil hujannya. Kita harus ambil petunjuknya, kita harus ambil hidayahnya. Apa kata Allah? Bersabarlah, fasbir. Tapi bersabar menurut cara Allah. Apa kata Allah? Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi. Ingat Bu di sini, bersabarlah, sabbih, ya kan? Bersabarlah dengan engkau dari apa yang dikatakan manusia di sekelilingmu. Dengan apa? Wasabbih bihamdi rabbik. Bersabarlah engkau dengan bertasbih kepada Rabb. Jadi bukan bersabarlah dengan bercerita. Sering orang bersabar, oh, aku udah sabar kali. Kenapa si Polan tuh begini. Betul apa salah? Salah. Tapi di ayat ini, bersabarlah engkau dengan apa? Wasabbih, dengan memuji Allah. Maka bertasbih itu ada di dalam sholat, ada di luar. Tapi khusus di ayat ini Allah mengatakan apa? Bertasbihlah engkau kepada Allah qabla tulu'asy syamsi. Berarti kapan Ibu? Qabla tulu'asy syamsi. Maka bertasbihlah engkau kepada Rabbmu, yaitu sebelum terbitnya matahari. Jadi orang sabar itu diukur udah bangun sebelum subuh. Dan bukan masak nasi. Sebelum subuh cepat, secepat kali bangun jam 3:30. Apa 3:30 langsung masak sop, masak ini mah. Bukan, di sini dikatakan apa? Qabla tulu'asy syamsi. Tapi bertasbih dari sebelum subuh, yaitu sholat qabliyah subuh. Ini Bu, sholat qabliyah subuh. Tapi sebagian nanti mengatakan di sinilah yang disebut dengan orang-orang yang bangun di tengah malam, mengadukan hal apa yang terjadi pada kita kepada Allah. Makanya tidak ada ceritanya sama kawannya, kepayahannya, kesusahannya, nggak ada cerita di tetangganya. Tapi kalau kita nggak mengadu kepada Allah, semua kisah kita ada di tetangga, ada di teman karib, ada di kawan kantor, ada di semua. Dan itu sudah jadi rahasia umum. Karena keluh kesahnya padahal Bu, kesusahan itu kalau diceritakan dia bagaimana? Dia akan bertambah, dia akan melebar, ya kan? Nah, tetapi nanti dalam Islam dibolehkan engkau memilih orang-orang tertentu yang engkau tahu kadar kejujurannya, kadar keislamannya, kadar kefakihannya, untuk engkau berbicara dengannya saja, bukan nya yang lain. Jadi rahasia umum. Ada pegah-pegah. Ini kalau ada 200 orang, 200 pegah-pegah. Lama-lama semua orang. Saya rencanakan mau nikahkan, tapi yang bilang-bilang lah, ini rahasia mesin. Duduk lagi beli bawang, jangan bilang-bilang ya. Saya rencana mau yang bilang-bilang ya. Lama-lama belum hari udah tahu semua orang. Ingat Bu ya, dia memilih orang-orang tertentu. Yang dikatakan apa? Yang pertama boleh kepada hakim yang bijak, yang kedua boleh kepada guru. Ya Bu, itu dikatakan di dalam Islam kalau kita mau curhat lah, mau ini mau itu, bukan kepada sembarang orang. Tapi di ayat ini dikatakan apa? Hendaklah engkau wasabbih bihamdik, hendaklah engkau memuji Allah, hendaklah engkau bertasbih memuji Allah, mensucikan Allah. Maha suci engkau ya Allah. Saya sering katakan gini Bu, kalau kita ada derita, baik membesarkan anak, baik dalam berusaha, baik dalam bergaul, baik dalam prestasi apapun, kalau ada kendala-kendala, maka kita ambil air wudhu, kita bertasbih, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kita mau bilang sama Allah, ya Allah, derita apapun yang engkau berikan pada hari ini kepadaku, ini pun baik bagiku ya Allah. Ini baik bagi kekurangan makanan, kekurangan pakaian, kekurangan penghormatan misalnya, nggak dianggap kawannya. Yang 4 diajak di traktir, yang 1 ditinggal. Nggak usah sedih kita. Bangun malam, Allahu Akbar. Lama-lama apa? Lama-lama tubuh taman mini pun kita punya. Jangankan kita bilang yang segini ya. Nah, itu sebenarnya kalau fasabih. Tapi kalau kita sedih, kemudian kita merasa tak berdaya, itu akan down. Makanya Bu, kalau kita belajar ilmu psikologi, ketika kita mempelajari Islam ini, dia akan memunculkan semangat jiwa.
Karena langsung backingnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Tapi kalau kita cari manusia mengakui kita, bisa benar? Tidak. Maka dikatakan apa? Kalau engkau telah beramal soleh, aku kirimkan makhluk di bumi, aku kirimkan seluruh mereka yang ada di alam malakut untuk mencintaimu di bumi. Dan seluruh makhluk di bumi Allah tanamkan untuk mencintaimu. Itu kalau dia sudah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sampai seperti itu. Nah, dikatakan di sini apa? Wa qabla urubiha, dan dia juga akan bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terbenam matahari. Makanya kita ada zikir pagi dan ada zikir pagi dan sore. Jadi bukan kalau sunset itu dinikmati sambil terus selfie. Nah, itu udah kita koreksi. Tapi sesekali boleh saja, boleh. Tapi kalau itu jadi kebiasaan, itu masuk kepada kategori nanti orang yang tidak bersabar. Apabila dia ada ujian, apabila dia ada cobaan, tidak bisa melewati ujian dan cobaan itu, terasa berat di pundaknya, terasa berat, dan tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang perlu kita garis bawahi, semua kita diberikan itu oleh Allah. Cuma beda-beda persoalan, tapi diberikan oleh Allah. Karena apa? Karena ujian, cobaan itu adalah yahdi qalbah. Allah akan menambah hidayah yang Allah akan berikan kita petunjuknya. Untuk apa? Menaikkan derajat yang mulia. Lalu dikatakan siapa? Wa min ana al-laili fasabbihu atrafan nahar la'allaka tardha. Kata Allah, ambillah setengah dari malam. Berapa itu? Ana al-lail. Jadi kalau malam itu ada 12 jam, setengah dari malam. Bisa jam 3, bisa jam 4, bisa jam 5 kurang 15. Karena kalau jam 5 lewat sudah subuh. Ambillah tengah dari malam. Bisa jam 12 malam, bisa jam 3 malam. Bu ya, ini Allah perintahkan nih. Wa min ana al-lail. Ambillah, panjang itu. Makanya kalau kita nggak kuat-kuat iman kita, enak kali tidur. Enak kali gitu. Cara bacanya pun kok ini luar biasa. Wa min ana al-lail. Gitu ya, nggak tidur ya. Ambillah tengah-tengah daripada malam, atau tengah dari sepertiganya, seperboleh. Pokoknya engkau ambillah malam-malam itu untuk apa? Untuk fasabbih, bukan merenung. Fasabbih, mensucikan Allah. Maka mensucikan Allah bisa dengan sholat, bisa dengan istighfar, bisa dengan mengkaji, belajar ya, bisa dengan tadabbur, bisa dengan berzikir, bisa dengan baca Quran, banyak. Maka fasabbih. Maka dikatakan apa? Dan dikatakan wa atrafan nahar, dan di ujung siang. Ujung siang itu kapan? Itulah sebelum matahari terbenam. Makanya kita Bu perempuan coba lihat secara umum, manusia bisa dilihat lalai atau tidaknya. Coba tengok menjelang masuknya maghrib. Udah siap nggak kita menjelang masuknya maghrib? Nah, orang tua kita bilang ayam saja ketika maghrib udah masuk dalam kandangnya. Ayam. Di manusia karena masih berkeliaran. Maka dikatakan masuklah kita. Dan dalam Islam itu ada zikir pagi dan sore. Bisa asbahna, bisa amsayna. Bisa zikir pagi, bisa zikir sore. Dan itu zikirnya dibebaskan, mau terserah apa. Tapi di ayat ini Allah mengatakan, hendaklah engkau mensucikan zat Allah. Kapan? Di ujung siang. Apa kata Allah? La'allaka tardha. La'allaka tardha. Mudah-mudahan kalau ini kita lakukan, Allah redha sama kamu. Allah tuh rela sama kamu. Dan inilah baru nanti lahir pun jadi orang sabar. Tapi kalau kita baca ayat, sabar ya kawan, sabar ya. Yang gitu kan Bu? Tapi ada amalannya. Tapi kita suruh dia sabar. Udah sabarlah. Apa amalannya? Gak ada. Nah sabar itu Bu bisa dia dari lisan kita. Lisan. Ya, lisan yang tidak mengeluh, sabar itu. Dan bisa dirasa dari hati yang teguh. Dan bisa dilihat dari pikiran kita yang mempunyai inovasi. Cari jalan keluar. Insya Allah ada jalan keluar. Cari jalan keluar. Nah, itu kalau kita ambil dari ibrah tubuh kita. Tapi kalau dari ayat, hai, nggak usah kau pikir, kau sujud ya. Nggak usah kau pikir. Itu bilang kayak mana ya? Cuma caranya. Ambil air wudhu, boleh sore, boleh malam, boleh tengah malam. Pilih.
mana yang kita bisa. Kalau misalnya tadi bahwa qabla tulu'i syamsi nggak bisa. Kenapa? Sebelum terbit aku tertidur. Qabla ghurubiha, sore juga tertidur. Ana al-lail nggak bisa juga. Nah udahlah, innalillah aja lah. Ya kan? Pagi ya bisa, siang nggak bisa, sore nggak bisa. Sore ke pengajian, ada nggak di hari Senin? Oh bu, Senin nggak bisa, ada Selasa nggak bisa, ada di Rabu nggak juga, Kamis nggak juga, 7 hari nggak bisa juga. Wassalam. Ya kan bu? Ini banyak pilihan ini banyak pilihan. Nanti catat lagi, coba baca lagi di rumah tentang tadabbur ayatnya atau tafsir ayatnya, ini luar biasa. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, surat Thaha ayat 130 ini kita berusaha, kita akan dijadikan oleh Allah menjadi orang sabar melalui wasilah amalan. Ya, melalui apa bu? Wasilah amalan. Dan di dalam surat Thaha ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tentang gambaran, aku berikan ujian kepadamu, tetapi aku akan memberikan solusinya kalau engkau ikut hujah dan petunjuk yang aku berikan. Saya ingin sampaikan ibu, mudah-mudahan ini jadi amalan kita semua. Persoalan kehidupan manusia sejak dulu dari Nabi Adam sampai akhir zaman itu ada. Dan pernah pada satu kali seorang arif billah. Siapa arif billah bu? Seorang yang sangat alim, arif billah. Maka beliau melakukan perjalanan dengan mengendarai satu perahu. Maka ketika itu ada angin yang sangat kencang. Maka ketika itu dia saking kencangnya, maka dia takut. Maka dari takutnya itu kemudian dia tertidur. Dari tidurnya dia bermimpi bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dan mengajarkan dia satu salawat. Itulah disebut dengan salawat munjiat. Jadi dengan kita sebentar lagi datangnya 12 Rabiul Awal, saya mengajak kita semua, salawat munjiat ini maknanya luar biasa. Ya, mudah-mudahan berapa baris ini kita bisa menghafalkannya dan mengamalkannya. Karena apa? Fadilah daripada salawat munjiat ini adalah Allah memberikan keselamatan. Kasih apa bu? Keselamatan. Apa selamat? Selamat di dunia dari bahtera segala macam tipu daya syaitan laknatullah, dan selamat di yaumil akhir, di alam barzakh, dari fitnah azab kubur. Ya kan? Dari fitnah azab kubur. Kita baca selawatnya, mudah-mudahan nanti ketika di 12 Rabiul Awal semua kita nanti bisa sudah mengamalkan ini, dan kita akan mendapatkan satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan derajat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa selawatnya itu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Saya ingin katakan ini ibu, kita bahas satu-satu maknanya dulu supaya kita meresap ketika dalam kalbu kita. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, curahkanlah rahmat selawat untuk Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selawat ini, salatan tunjina biha. Ya Allah, dengan selawat ini, melalui selawat ini, melalui perantara selawat ini, aku mohon kepadamu keselamatan. Jadi yang memberi selamat siapa? Allah. Tapi melalui disebut nama Rasulullah, maka kita dapat syafaat. Maka dikatakan apabila disebut nama Muhammad, Allah tidak bisa mengatakan tidak karena cintanya dengan Rasulullah. Ya, jangan andalkan diri kita. Ya Allah, selamatkanlah aku. Beda dengan kita bilang Allahumma sholli sholatan tunjina biha. Beda bukan? Ya Allah, dengan aku berselawat kepada Rasulullah, melalui selawat ini aku bermohon kepadamu, berilah wasilah keselamatan. Selamat dari mana bu? Selamat dari tipu daya dunia dan selamat di alam barzah di yaumil akhir dengan segala ujian dan cobaan. Min jamil ahwali wal afat. Jadi kita mohon kepada Allah bahwa Allah memberikan kita keselamatan. Yang kedua, wa taqdi lana biha jami'al hajat. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau
kabulkan hajat. Apa hajat kita? Dapat surganya Allah. Jadi hajat kita jangan yang kecil-kecil. Apa surga dunia? Menikmati amal soleh ini. Yang kita surga, ya Allah kabulkanlah hajat. Apa? Bisa ketemu sama bintang film ini, bisa ketemu Anda, ya Bu ya. Jadi ini kita katakan wa taqdi lana biha jami'al hajat. Ya Allah kabulkanlah hajatku. Apa hajat kita? Hajat kita bisa mengumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya, amal yang Allah ridho. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, untuk bisa mendapatkan surganya Allah. Bu, dengan selawat ini ketika kita bacakan, nanti banyak yang akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kan bisa jadi hati kita nanti cenderung mau baca Quran. Bisa jadi hati kita nanti cenderung untuk belajar. Bisa jadi hati kita cenderung untuk berinfak, macam ini. Karena itu adalah wasilah surga. Kalau kita menjolok, ya sedang menjolok itu surga untuk kita. Ya kan? Jadi kalau kita katakan wa taqdi lana biha jami'al hajat, ya Allah dengan wasilah aku berselawat, kabulkanlah hajatku. Untuk apa Bu? Untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa tutahhiruna biha min jami'as sayyi'at. Apa itu? Ya Allah, tatahhur. Wa tutahhiruna itu ya Allah bersihkanlah diri ini dari mana? Sifat buruk. Kita ini semua ada sifat buruk. Di depan kita ya. Belakang lagi. Kayak bukan? Kita sama mama kita macam mana nih? Kecil-kecil. Nah, kami pulang sekolah pulang terusnya. Iya mak, pulang terus adik. Kemana lah, belum sampai duduk di warung turunan. Kan Bu? Ini sifat jelek, sifat buruk. Kita nyadar bersifat buruk. Tapi dengan kita baca dengan disebut nama Muhammad, sifat buruk kita terkikis. Coba kalau kita mau buat PR ya, coba semua kita buat di lembar putih, nggak usah pakai nama. Sifat buruk saya. Kenal nggak kita? Bawa Jumat depan. Bawa, nggak usah buat nama. Sifat buruk saya. Kalau di antara kita tidak bisa menulis sifat buruk kita, itulah yang tadi Bu, maksiat dosa. Nggak tahu kita buruknya, kita nggak tahu. Tapi kayak baik kali kita. Oh, baik kali. Tulis Bu ya. Kalau sifat baik orang udah bilang, oh baru banyak. Orang bilang baik kali dia. Ibu tulis di kertas putih sifat buruk saya. 1, 2, 3 kumpul, tapi jangan tulis nama. Berapa buah Ustazah? Ya sebanyaknya kita buat. Nah setelah kita tulis sifat buruk kita, lalu kita berselawat. Coba lihat bersama waktu terkikis nggak dia? Bersama waktu terkikis sama nggak? Kalaupun merah nanti bukan lagi merah yang kelam, udah merah jambu. Lama-lama udah jadi putih kan? Lama-lama hilang. Itu proses sebelum dicuci di nerakanya Allah. Kita cuci aja di dunia. Kita laundry di dunia, jangan di laundry di akhiratnya Allah. Ya kan bukan? Mau Bu, kita buat. Kita buat sifat buruk, sifat baik enggak usah. Iya. Sifat baik itu Allah udah balas 10.000 kali lipat dan seterusnya. Yang buruk kita tulis, ya kan? Karena ini bukan orang yang tunjuk, kita nggak boleh tunjuk orang. Terus saja aku tunjuk temanku boleh, jangan. Kata kawan, WP aku bantu boleh. Ya kan? Rupanya saya bantu boleh untuk mengenalkan sifat buruk Anda. Jangan ya Bu ya. Jangan. Kita sendiri. Itu namanya akui diri. Nanti setelah kita mengakui itu, kalau kita memohon kepada Allah, ya Allah aku mohon kepada Allah tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Ya Allah sucikan semua sifat burukku. Hebat itu Bu. Ini dalam kisahnya dikatakan apa? Seorang arif billah, dia bermimpi berjumpa Rasulullah ketika dia sudah mau tenggelam di kapal itu, maka ketika itu dia mendapatkan ini lalu dia diselamatkan. Dan tentunya tidak semua kita naik kapal itu, tapi kita ada kapal-kapal yang lain, ya kan? Ya kan? Bukan kapal ini. Oh saja saya nggak ada, saya bukan orang Sabang, nggak pernah naik kapal. Bukan begitu. Ada dalam bahtera kehidupan kita dari kita balik sampai kita dimasukkan nanti ke alam barzah, ada liku-liku kehidupan. Kita mohon kita diselamatkan dari sifat buruk itu. Nah kemudian apa lagi? Wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat. Wa tarfa'u, ya Allah angkatlah derajatku ya Allah, kemuliaan.
Ya Allah, berilah aku derajat yang mulia ya Allah. Yang derajat mulia ini apa? Yang bisa mengangkat derajat ini untuk terselamatkan, untuk mendapat surga tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bu, ini amalannya banyak nih. Ini amalannya nih. Kalau Ibu udah sering-sering baca ini, nanti terkabulnya salah satunya kita memang cinta sekali dengan Al-Qur'anul Karim. Karena apa? Derajat yang paling tinggi tidak pernah melupakan huruf per huruf dan mempelajari huruf per hurufnya Al-Qur'an. Itu derajat yang paling tinggi. Jadi kalau hari ini orang mau derajat yang paling tinggi dalam benda, contoh seperti emas dan perak. Emas sama perak masih tinggi emas. Emas pun dibagi-bagi lagi, ada 99 karat. Dibagi-bagi, ada emas tasih, ya gitu kan. Nah, kalau amalan itulah buah daripada menggali mencintai Al-Qur'anul Karim. Tapi kita selawat ini dulu. Masa kucuk-kucuk ke sana dulu. Dengan ini nanti terkuat hati kita untuk mencintai Al-Qur'anul Karim. Setiap daripada huruf per hurufnya, ayat per ayatnya. Wa tuballighuna biha aqsal ghayah. Ya Allah, sampaikanlah aku kepada ghayah, tujuan. Mana tujuan kita? Mana tujuan kita, Bu? Surga. Iya, tujuan kita itulah selamat masuk surga semua. Ya sama semua, pakai baju yang bagus, sutra-sutra hijau, gelang-gelang emas, minuman susu dan segala macam, arak yang tidak memabukkan, bertemu dengan anak cicit semua dalam kondisi bahagia, saling bercengkrama, ya kan Bu? Nah itu, coba kita jumpa aja sama anak yang sudah lama tak berjumpa macam mana? Jumpa sama kawan yang sudah lama tak bertemu, lalu dia mentraktir kita macam mana? Iya, salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Allah bilang salam sejahtera untuk kamu yang dulu telah bersabar-sabar. Ini ngafalnya juga lumayan, ya kan? Salatan tunjina biha min jami' ahwalil akhir. Wa taqdilana biha. Ya, jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayah min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, sampaikan aku ke tujuan dengan kehidupan yang terus baik kehidupan di dunia dan kehidupan setelah dunia, yaitu kehidupan setelah maut. Ini namanya selawat apa? Selawat munjiat. Selawat dari seorang arif billah yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan mengajarkan ini, dan bagi kita yang mengamalkannya, mudah-mudahan kita juga mendapatkan keselamatan. Jadi wasilah-wasilah ini Bu, ini tidak ada tipu daya ya. Ini adalah bahagian mengambil ibrah tabarruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan sebelum datangnya 12 Rabiul Awal kita sudah melafazkan selawat yang banyak. Dan ini bahagian daripada bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan tema kali ini yang kita bahas tadi adalah bagaimana kita menggapai rahmat Allah dari alam semesta dan menjadikan wasilah berselawat kepada Rasulullah untuk selamat dari tipu daya dunia dan selamat dari alam barzah kita insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.